Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran gambar teknik. Perkenalkan, nama saya Amrul Maulana. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang macam-macam peralatan gambar teknik beserta fungsi dan cara penggunaannya. Materi ini sangat penting teman-teman, karena sebelum membuat gambar kerja, seorang teknisi, operator maupun siswa teknik harus mengenal alat-alat gambar terlebih dahulu. Dengan memahami berbagai fungsi setiap alat, maka hasil gambar akan lebih rapi, presisi, dan sesuai dengan standar industri. Sebelum membahas alat-alatnya, kita pahami terlebih dahulu apa itu gambar teknik. Jadi, gambar teknik adalah bahasa komunikasi dalam dunia teknik yang digunakan untuk menyampaikan ide, ukuran, bentuk, dan informasi suatu benda kerja secara jelas dan standar. Artinya, melalui gambar teknik ini, seseorang dapat memahami bentuk suatu benda tanpa harus melihat benda aslinya secara langsung. Contohnya seperti gambar mesin, gambar rumah, gambar komponen kendaraan, dan lain sebagainya. Gambar teknik memiliki beberapa fungsi penting, yaitu diantaranya yang pertama, menyampaikan ide atau desain secara visual. Sebuah rancangan dapat dituangkan dalam bentuk gambar sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Yang kedua, sebagai pedoman produksi. Gambar teknik digunakan sebagai acuan dalam proses pembuatan benda kerja di bengkel maupun industri. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi teknik. Gambar teknik menjadi bahasa yang sama antara perencana, operator, teknisi, dan pengawas. Selanjutnya, sebagai dokumentasi. Gambar teknik dapat disimpan sebagai arsip atau dokumen dari suatu produk. Yang kelima, mengurangi kesalahan kerja. Karena ukuran dan bentuk sudah dijelaskan dengan jelas yang ada di dalam gambar tersebut. Selanjutnya, syarat-syarat gambar teknik. Sebuah gambar teknik itu harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya yang pertama, harus jelas dan tidak ambigu. Harus jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, harus sesuai dengan standar. Yang ketiga, harus sesuai dan dapat dipublikasi. Yang keempat, harus independen. Artinya tidak terikat dengan bahasa manapun. Yang terakhir yaitu saya tambahkan harus rapi dan juga bersih. Dalam gambar teknik, adapun standar gambar teknik. Jadi standar gambar teknik merupakan suatu keseragaman yang telah disepakati bersama dengan tujuan untuk menghindari salah pengertian dalam komunikasi tentang standarnya. Orang-orang terkait tersebut antara lain siswa pada kelompok teknologi dan industri, para perencana produk, operator mesin, operator perakitan, mekanik, dan pengontrol mutu dari suatu produk atau mesin. Contoh standar yang digunakan adalah standar ISO. Sekarang kita masuk ke peralatan gambar teknik. Yang pertama yaitu kertas gambar. Kertas gambar merupakan media utama untuk menggambar teknik ya teman-teman. Jenis-jenis kertas gambar diantaranya yaitu yang pertama ada kertas pada larang. Kertas ini biasanya digunakan untuk latihan menggambar dengan pensil. Yang kedua, kertas manila. Memiliki permukaan yang halus dan cukup baik digunakan dalam menggambar teknik. Yang ketiga ada kertas kalkir. Kertas ini digunakan untuk gambar asli karena dapat digunakan untuk proses cetak blueprint. Kertas kalkir memiliki sifat tahan lama, tahan lembab, dan mudah digunakan dengan tinta gambar. Selanjutnya macam-macam kertas gambar yang digunakan sesuai dengan tujuan gambar. Di antaranya yaitu meliputi kertas gambar untuk tata letak. Untuk gambar tata letak dengan pensil digunakan kertas gambar putih biasa seperti kertas sketsa atau kertas milimeter. Yang kedua, kertas gambar untuk gambar asli.
Gambar asli digambar pada kertas kalkir karena gambar cetak biru atau yang disebut dengan blueprint atau cetak kotak dibuat langsung dari gambar tersebut. Jadi kualitas kertas yang baik adalah tahan lama, tahan lembab, mudah untuk menggambar pensil atau tinta dan mudah dicetak kembali. Yang ketiga, film gambar. Film gambar digunakan untuk gambar yang lebih teliti ya. Nah, ini adalah ukuran kertas gambar yang sudah distandarkan berdasarkan ISO. Ini berbagai macam ukurannya. Jadi semakin kecil angka kertas, maka ukuran kertas semakin besar. Contohnya A0 lebih besar daripada A4 atau A5. Oke, next peralatan berikutnya adalah pensil gambar. Pensil gambar digunakan untuk membuat garis dan sketsa pada gambar teknik. Jenis pensil gambar terdiri dari pensil biasa, pensil mekanik, dan pensil isi ulang. Untuk tingkat kekerasan pensil, pada pensil terdapat kode huruf H dan B. Untuk huruf H berarti hard atau keras. Jadi semakin besar angka di depan huruf H, maka pensil tersebut semakin keras dan garis yang dihasilkan semakin tipis. Contohnya 2H, 4H, dan 6H. Biasanya digunakan untuk garis bantu. Selanjutnya pensil B, huruf B berarti black atau lunak. Jadi semakin besar angka di depan huruf B, maka garis semakin hitam dan tebal. Contoh 2B, 4B. Biasanya digunakan untuk mempertegas gambar. Oke, next. Selain pensil, dalam gambar teknik juga terdapat pena atau rapido ya teman-teman. Rapido digunakan untuk menggambar menggunakan tinta, terutama pada kertas kalkir. Kelebihan rapido yaitu garis lebih rapi, lebih tegas, dan tidak mudah pudar. Rapido memiliki berbagai ukuran mata pena, di antaranya seperti 0,2 mm, 0,3 mm, hingga 1 mm. Selanjutnya penggaris. Penggaris digunakan untuk membuat garis lurus dan membantu dalam pengukuran gambar teknik. Ada beberapa jenis penggaris dalam gambar teknik. Yang pertama ada penggaris teken H. Sebuah penggaris T terdiri dari sebuah kepala dan sebuah daun. Penggaris T digunakan untuk menarik garis-garis horizontal dengan cara menekankan kepala teken H pada tepi kiri dari meja gambar dan menggesernya ke atas atau ke bawah. Jadi cara penggunaannya yaitu kepala penggaris ditempelkan pada sisi meja gambar lalu digeser ke atas atau ke bawah. Yang kedua, penggaris segitiga. Ini ada salah pengitikan ya, mohon maaf teman-teman. Jadi yang kedua ini adalah penggaris segitiga. Sepasang segitiga terdiri dari segitiga siku dan sama kaki, dan sebuah segitiga siku-siku 60 derajat. Penggaris segitiga digunakan untuk membuat garis vertikal, garis miring, dan sudut tertentu. Jenisnya yaitu segitiga 45 derajat dan segitiga 60 derajat. Selanjutnya penggaris mistar skala. Mistar skala digunakan untuk menggambar dengan ukuran perbandingan tertentu. Contohnya skala 1:2, 1:3, dan seterusnya. Selanjutnya ada busur derajat. Biasanya busur derajat ini mempunyai garis pembagi dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Busur derajat ini digunakan untuk mengukur sudut dan membuat sudut. Alat ini penting ya teman-teman dalam gambar teknik karena digunakan saat membuat gambar dengan kemiringan tertentu. Oke, next. Selanjutnya ada jangkal.
Jangka adalah alat yang berfungsi untuk membuat lingkaran dan busur lingkaran. Jangka digunakan untuk membuat lingkaran, membuat busur, memindahkan ukuran, dan membuat konstruksi geometris. Jadi cara penggunaannya yaitu salah satu kaki ditancapkan sebagai pusat, lalu kaki lainnya diputar sehingga membentuk lingkaran. Selanjutnya macam-macam penggaris mal ya. Nah, ini penggaris mal. Mal merupakan alat bantu untuk membuat bentuk tertentu dengan cepat dan rapi. Yang pertama ada mal huruf. Digunakan untuk membuat tulisan pada gambar teknik agar ukuran huruf seragam dan rapi. Yang kedua ada mal elips. Digunakan untuk membuat elips. Misalnya gambar-gambar silinder, cincin poros, dan bentuk elips lainnya. Yang ketiga ada mal busur atau mal kurva. Digunakan untuk membuat garis lengkung yang teratur seperti parabola, hiperbola, dan lengkungan lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada penghapus ya. Penghapus digunakan untuk menghapus garis yang salah. Dalam gambar teknik sebaiknya menggunakan penghapus putih yang bersih agar tidak merusak kertas dan tidak meninggalkan noda, serta hasil gambar yang kalian buat itu tetap rapi. Oke, itulah pembahasan mengenai macam-macam peralatan gambar teknik beserta dengan fungsi dan cara penggunaannya. Jadi kesimpulannya, setiap alat gambar memiliki fungsi yang berbeda-beda dan semuanya sangat penting dalam proses pembuatan gambar teknik. Dengan menggunakan alat yang tepat, maka gambar akan menjadi lebih rapi, lebih presisi, dan sesuai dengan standar industri. Semoga materi ini dapat menambah wawasan ya bagi teman-teman semuanya dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Amr Maulana. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.